Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, khususnya jamaah kajian Komering rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkesempatan sekaligus berkemampuan untuk melanjutkan kajian rutin tafsir yang pada pagi hari ini kita memulai dari surat Al-Baqarah ayat 29. Kita bacakan ayatnya. Para jamaah yang ada mushaf bisa membukanya untuk lebih bisa mengikuti, untuk lebih maksimal di dalam thalabul ilmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Huwa, dialah Allah, alladzi yang khalaqa menciptakan, lakum untuk kalian, ma fil ardi jami'an, apa yang ada di bumi keseluruhannya, summa stawa ilas sama, kemudian dia bersemayam di atas langit, fasawwahunna sab'a samawat, dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, wa huwa bikulli syai'in alim, dia terhadap segala sesuatu mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini menunjukkan kasih sayang dan rahmat Allah kepada kita semuanya, di mana Allah ciptakan bumi dan Allah nyatakan apa yang ada di bumi, apa yang ada di dalamnya, semuanya untuk kalian semuanya, lil intifa' wal istimta', untuk kalian manfaatkan dan untuk kalian bersenang-senang, wal i'tibar, dan untuk kalian bisa mengambil poin-poin apa saja yang berharga, nilai-nilai apa saja yang berharga di muka bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jadi ini yang pertama,
menunjukkan kasih sayang Allah, rahmatnya kepada kita semuanya. Apapun Dia ciptakan untuk manusia, untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua, dari ayat ini merupakan dalil bahwasanya anal asla fil asya al ibahah wat taharah. Hukum asal terhadap segala sesuatu itu boleh. Hukum asal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah boleh. Apa yang kita jumpai di muka bumi? Ada binatang, ada air, ada tumbuhan, ada bebatuan, ada pohon-pohon, ada dedaunan dan apapun yang sangat banyak sekali. Intinya hukum asal dari semuanya itu adalah boleh, juga thaharah, juga suci. Hukum asalnya adalah boleh dan juga suci. Boleh artinya tidak haram. Sehingga untuk dikatakan ini haram, ini haram, ini haram, maka membutuhkan dalil. Selama tidak ada dalil yang menyatakan ini haram, ini haram, ini haram, maka berlakukanlah hukum asal. Apa hukum asalnya? Yaitu boleh. Demikian juga hukum asalnya adalah suci. Hukum asal adalah suci. Untuk menyatakan ini najis, ini tidak suci, butuh dalil. Kalau tidak ada dalil yang menjelaskan ini najis, ini tidak suci, maka berlakukanlah hukum asal. Bahwa hukum asalnya adalah suci. Mungkin untuk memperjelas poin yang kedua ini, kita perlu ambil contoh-contoh. Misalnya, kita jumpai macam-macam binatang. Maka silakan ambil dan manfaatkan serta dimakan. Selama tidak ada dalil yang menyatakan itu haram. Ternyata ada dalil yang menyatakan haramnya babi, oh berarti babi jangan. Ternyata ada dalil yang menyatakan haramnya anjing, oh berarti anjing jangan dimakan. Kemudian ternyata ada dalil yang menyatakan burung yang berparuh menyambar itu haram, maka itu jangan. Adapun yang tidak ada dalil yang menyatakan haram, halal. Loh kok halal? Kok usah ragu-ragu? Kenapa gue usah ragu-ragu? Hukum asalnya adalah halal. Allah berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dia zat yang menciptakan apa yang ada di bumi untuk kalian semuanya. Maka hukum asal adalah halal. Kita ambil contoh misalnya jalan-jalan di tengah hutan, melihat buah-buahan, gak pernah kenal kita itu buah-buahan, mungkin gak pernah lihat di pasar. Boleh apa enggak ya? Boleh apa enggak ya? Gak usah ragu-ragu, ambil dan makan. Loh, kenapa langsung ambil dan makan? Hukum asal adalah haram. Hukum asalnya adalah halal, atau hukum asal adalah boleh. Maksud saya, hukum asal adalah boleh. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan itu haram, maka berlakukanlah hukum asal. Berlakukanlah hukum asal. Kadang-kadang orang menjumpai macam-macam dan bingung. Pergi ke tambak, ada semacam jenis rumputan
yang kalau dibikin lalaban enak. Orang ragu-ragu ini boleh apa enggak ya? Gak usah ragu-ragu. Hukum asal segalanya adalah boleh. Selama tidak ada dalil yang menyatakan haram, maka berlakukanlah hukum asal. Orang melihat binatang kalau dibakar dikasih sambal penyet atau penyet enak ini, tapi nggak tahu ini boleh apa enggak. Ini bukan kambing, bukan sapi, bukan onta, tapi kelihatannya kok dagingnya empuk gitu ya. Boleh apa enggak ya? Ketika dilihat bahwasanya ketentuan-ketentuan tentang pengharaman binatang ini dengan kategori ini, jadi ini binatang tidak masuk ke dalam kategori tersebut, ya sudah, kembalikan kepada hukum asal, halal. Nah, demikian juga suci. Hukum asal apa yang kita jumpai semuanya suci, selama tidak ada yang menyatakan itu najis, karena hukum asalnya adalah suci. Kita mau sholat, nggak bawa sajadah, posisi di tengah tambak, kemudian ada hamparan rumput yang kelihatannya nyaman untuk kita sujud di situ. Tapi gimana ya, tempat ini najis apa enggak ya? Selama kita tidak tahu ada anjing yang kencing di situ, selama kita tidak tahu ada hal atau perkara yang menjadikannya itu tempat menjadi najis, selama kita tidak tahu, berlakukanlah hukum asal. Apapun yang kita jumpai, hukum asal adalah suci. Salat di situ, berhambarkan, beralaskan rerumputan boleh. Gak perlu was-was, dicek dulu. Apakah sebelumnya ada ini. Selama kita tidak ada masalah. Baru kemudian ternyata ada bukti, ada sesuatu yang menunjukkan itu tempat najis, baru hukumnya menjadi najis. Selama tidak ada bukti itu atau indikasi itu, berlakukanlah hukum asal. Segala sesuatu adalah suci, selama tidak ada dalil yang menggeserkan kepada hukum najis. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini juga yang ketiga sekarang, faedah yang ketiga atau poin yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 29 adalah ini merupakan tujuan diciptakannya manusia. Ini merupakan tujuan diciptakannya manusia, yaitu apa? Mengelola bumi dan apa yang ada di dalamnya, agar bisa menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi kemaslahatan kehidupan manusia. Ini tujuan diciptakannya manusia. Manusia tidak boleh diam, manusia tidak boleh statis, tidak bergerak, tidak berbuat, tidak boleh. Karena Allah sudah menyatakan, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi semuanya. Maka ini menunjukkan kewajiban kita yang diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk mengelolanya sebaik-baiknya, sehingga mendatangkan kemaslahatan, kemanfaatan sebesar-besarnya. Nanti untuk poin yang ketiga ini akan lebih diperjelas ketika kita sampai pada ayat yang berikutnya. Ketika sampai pada ayat 30 ayat yang berikutnya. Jadi di poin yang ketiga, kita punya kewajiban mengelola bumi dan apa yang ada di dalamnya sebesar-besarnya untuk kemaslahatan kehidupan kita, kemaslahatan kehidupan manusia. Kemudian poin yang keempat,
Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Urusan dunia itu hukum asalnya leluasa. Ini mirip dengan poin yang kedua tadi. Kalau poin yang kedua tadi, apapun yang kita jumpai di muka bumi, hukum asalnya adalah halal dan suci. Nah, sekarang poin yang keempat, bahwasanya terkait urusan dunia, hukum asalnya adalah leluasa. Tidak ada batasan. Saya mau berbuat terkait dengan pengelolaan alam semesta ini gimana ya? Boleh. Selama tidak ada dalil yang menyatakan haram, maka boleh. Ini pengelolaan yang ada di bumi saya akan jual. Kemudian sistem jualnya mau kredit kah, mau cash kah, mau dipajang di display atau mau dikirim-kirim ke alamat langsung, atau orang mau belinya dengan sistem pesan terlebih dahulu, inden terlebih dahulu, leluasa. Selama tidak ada dalil yang menyatakannya haram. Kalau ada dalil yang menyatakannya haram, contohnya apa? Oh, kalau emas gak boleh dijual belikan dengan kredit, jual beli emas dengan rupiah gak boleh. Kalau kredit terus harus cash. Oh, berarti untuk yang emas jangan sampai kita menjualnya dengan kredit, harus cash. Nah, karena ada dalil yang menyatakannya haram, maka berarti haram. Selama tidak ada dalil yang menyatakannya haram, di dalam mengelola, di dalam mengelola alam semesta ini, apa yang ada di muka bumi adalah leluasa. Dikatakan haram kalau ada dalil yang menunjukkan haram. Berbeda dengan urusan ibadah. Bagaimana saya melakukan pendekatan diri kepada Allah, bertaqarrub, beribadah kepada Allah? Apakah leluasa? Oh, tidak. Karena hukum asal adalah haram. Hukum asalnya adalah haram, sehingga kita tidak leluasa. Terus saya pengen ibadah, saya pengen taqarrub, ya pelajari dulu mana-mana saja yang merupakan ibadah yang dituntunkan, yang diperintahkan, pelajari dulu. Jadi jangan langsung berbuat, karena hukum asal adalah haram. Adapun yang kita bahas sekarang urusan pengelolaan bumi dan apa yang ada di dalamnya, hukum asalnya adalah halal, leluasa, maka langsung berbuat, gak usah ragu-ragu. Langsung berbuat, gak usah ragu-ragu. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini kalau kita renungkan baik-baik, maka kita bisa saja yang selama ini dilakukan kurang pas. Loh, bagaimana itu? Ada apa ayat ini kemudian dijadikan cermin oleh kita, lalu kita menghukumi diri kita kurang pas dalam masalah apa ini? Dalam masalah apa ini? Dalam masalah penerapan yang tidak semestinya. Ini urusan mengelola bumi dan apa yang ada di dalamnya, leluasa, sehingga sesungguhnya kaum muslimin itu menguasai dunia. Menguasai dunia, disuruh berbuat, disuruh mengembangkan, disuruh melakukan penelitian, pengembangan, dan seterusnya.
leluasa. Tetapi yang terjadi pada kita kaum muslimin untuk urusan pengelolaan bumi dan apa yang ada di dalamnya dengan penerapan ibadah yang hukum asal adalah haram, sehingga tidak leluasa. Pastikan dulu mana yang diperintahkan, mana dicontohkan, baru dikerjakan. Ini kaidah untuk ibadah. Tetapi kemudian yang terjadi pada sebagian kaum muslimin, bukan seluruh kaum muslimin, pada sebagian kaum muslimin, penerapan yang sesungguhnya untuk ibadah diterapkan untuk urusan dunia, diterapkan untuk pengelolaan bumi dan apa yang ada di dalamnya, sehingga gak maju-maju, jumud, diem, statis. Yang anehnya pada saat yang sama untuk urusan ibadah justru leluasa, membikin seleluasa mungkin, keliru. Nah ini yang kita katakan, kalau kita mentadaburi ayat ini, maka sebagian kita kaum muslimin tidak pas di dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Diam, statis, gak berbuat, padahal disuruh leluasa. Berbuat sehebat-hebatnya, sepuas-puasnya, sesuka-sukanya, sehingga benar-benar bumi dan apa yang ada di dalamnya ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Baik, masih tentang ayat yang sama, Allah menyatakan tsumma stawa ila samai, Allah bersemayam di atas langit. Allah bersemayam di atas langit. Di sini disebutkan dengan summa istawa 'alal arsy. Kalau kita terjemahkan summa kemudian istawa bersemayam 'alal arsy di atas ars. Kita bacakan dari penjelasannya As-Sa'di. Wa taratan takunu bi ma'na qasada kama idza addaita bi ila kama fi hadhil ayah ay lamma khalaqa ta'ala al-arda qasada ila khalqis samawati fasawwahunna sab'a samawat. Di dalam ayat ini disebutkan awalnya berbicara tentang bumi yang Allah ciptakan untuk manusia keseluruhannya. Kemudian dia bersemayam ilas sama. Dia bersemayam ilas sama, bersemayam di sini disebutkan dengan ilah. Disebutkan dengan ilah. Ilah kan artinya ke. Kemudian dia bersemayam ke langit. Yang dimaksud di sini adalah setelah menciptakan bumi, maka Allah memaksudkan, menyengaja penciptaan langit. Allah memaksudkan penciptaan langit. Jadi kita sering membaca ayat di beberapa tempat tuh mastawa 'alal arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Memang Allah berada di atas arsy. Nah, kita melihat di ayat ini, kemudian dia bersemayam ke langit. Kemudian dia bersemayam ke langit. Apa maksudnya? Keberadaan Allah kan di atas arsy. Nah, ini disebutkan setelah
menciptakan bumi, kemudian dia bersemayam ke langit. Yang dimaksud adalah setelah menciptakan bumi, maka dia memaksudkan menciptakan langit. Setelah menciptakan bumi, dia memaksudkan untuk menciptakan langit. Fasawwahunna sab'a samawat, dan dia menyempurnakannya hingga 7 langit. Dia menyempurnakannya hingga 7 langit. Jadi tidak ada sesuatu yang dipermasalahkan. Barangkali kan begini, kan Allah bersemayam di atas arsy. Kok di sini disebutkan kemudian bersemayam menuju langit, kemudian bersemayam menuju langit? Maka sekali lagi kita sampaikan, yang dimaksud menuju langit ini adalah setelah Allah menciptakan bumi, yang Allah nyatakan pemanfaatan untuk manusia keseluruhannya, Allah memaksudkan menciptakan langit. Jadi tidak bertentangan. Allah memaksudkan menciptakan langit. Dan Allah di dalam penciptaan langit itu, dia menyempurnakannya hingga 7. Maka ada 7 lapis langit. Jadi tidak bertentangan dengan ayat yang menyatakan keberadaan Allah di atas arsy. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita berbicara tentang 7 langit. Kita berbicara tentang 7 langit. Allah menyatakan di sini, fasawwahunna sab'a samawat. Ada 7 langit. Ada 7 langit. Maksudnya apa 7 langit? Langit jumlahnya ada 7. Langit jumlahnya ada 7. Dan Nabi SAW telah menjelaskan, mentafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan 7 langit. Beliau SAW bersabda, kita berada di bumi ini. Kita berada di bumi. Bumi di mana kita berada di atasnya, jaraknya menuju langit yang pertama. Jaraknya menuju langit yang pertama adalah perjalanan 500 tahun. Allahu a'lam. Yang dimaksud perjalanan 500 tahun ini perjalanan apa? Apakah yang dimaksud perjalanan 500 tahun itu dengan kuda tercepat, atau kuda yang biasa umumnya larinya kuda, atau perjalanan dengan onta, atau perjalanan dengan berjalan kaki? Allahu a'lam. Yang jelas Nabi mengatakan jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Katakan misalnya dengan perjalanan onta. Siapa yang melakukan perjalanan 500 tahun? Siapa yang melakukan perjalanan 500 tahun? Umurnya gak nyampe 500 tahun. Seandainya ada orang umurnya 500 tahun dengan onta, kira-kira dari Komering sampai mana? 500 tahun. 500 tahun, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam menjadi setengah hari menjadi 1 hari, 1 hari menjadi 2 hari, menjadi 1 pekan, jadi 2 pekan, 3 pekan, sampai 500 tahun. Itu dari Komering ini kira-kira sampai mana? Jika dengan onta, jika dengan kuda, kira-kira sudah sampai mana? Jika dengan berjalan kaki, intinya menunjukkan jarak yang sangat jauh sekali. Jadi dari bumi menuju langit yang pertama. Demikian juga dari langit yang pertama menuju langit yang kedua, jaraknya 500 tahun. Demikian juga langit yang kedua ke langit yang ketiga, langit ketiga ke langit yang keempat, langit keempat ke langit yang kelima, langit yang kelima ke langit yang keenam.
langit ke-6 ke langit yang 7, masing-masing jaraknya 500 tahun perjalanan. Ini menunjukkan sangat jauh sekali. Terus kalau kita lihat ke atas, yaitu wilayah langit pertama. Itu wilayah langit pertama. Itu pun banyak bintang-bintang yang masih belum bisa dijangkau oleh pemantauan manusia. Ada matahari terpantau, ternyata ada bintang yang lebih besar daripada matahari. Kalau dibikin skala, matahari titik, bintang yang lainnya yang lebih besar adalah bola. Nah, bintang yang lainnya yang gambarannya adalah bola, kemudian dibandingkan dengan bintang yang lainnya lagi, dia menjadi titik. Bintang yang lainnya lagi adalah bola, dan seterusnya dan seterusnya. Masih manusia belum menjangkau semuanya. Ini masih tataran langit yang pertama, atau langit dunia, atau langit yang paling dekat dengan kita. Lalu bagaimana? Kemudian jauh di atasnya lagi, jauh di atasnya lagi. Ya kita tidak akan menjangkau. Nah, kemudian dari ayat ini kita merenungi untuk memikirkan ihwal makhluknya saja, kita akal tidak mampu, maka sudah barang tentu tidak mampu memikirkan zatnya Allah, zat yang menciptakannya, zat penciptanya, sudah barang tentu tidak mampu lagi. Akhirnya dari membaca ayat ini, kita menghadirkan di dalam jiwa kita betapa Allah maha besar. Makhluknya saja penciptaannya sedemikian besarnya. Lalu bagaimana dengan zat yang menciptakannya? Allah maha besar, Allahu Akbar. Kita dengan membaca ayat ini masuk ke dalam jiwa kita perasaan tentang maha besarnya zat Allah Azza wa Jalla. Kita pernah mendengar kisah tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang memohon kepada Allah kiranya bisa melihat langsung. Nabi Musa adalah seorang nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah, sehingga disebut kalimullah, seorang nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah. Maka Nabi Musa kemudian memohon agar bisa melihatnya langsung. Maka Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak bisa melihat aku, lantarani, walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanaha fasawfa tarani. Tapi coba perhatikan gunung. Kalau memang gunung itu tetap tegar, kokoh, enggak goyah, berarti kamu bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah akan menampakkan dirinya, maka gunung itu hancur lebur seperti pasir yang menjadikan Nabi Musa pingsan. Kemudian setelah pingsan, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika. Kemudian setelah pingsan, setelah siuman, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Maha Engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu. Jadi Nabi Musa langsung mengambil pelajaran betapa Allah tidak mungkin bisa dilihat di muka bumi. Allah tidak mungkin bisa dilihat di muka bumi. Kebesarannya tidak memungkinkan tempat yang namanya bumi untuk bisa melihatnya. Allah akan bisa dilihat di surga yang merupakan setinggi-tingginya kenikmatan untuk penghuninya nanti. Di bumi tidak bisa. Tadi sudah kita katakan bumi ini sangat kecil sekali.
sangat kecil sekali. Matahari itu lebih besar daripada bumi. Kalau skalanya bumi titik, matahari bola. Ternyata matahari yang bola itu skalanya bola jika dibandingkan dengan bumi, dia dibandingkan dengan bintang yang lainnya maka dia titik, bintang yang lainnya adalah bola, dan seterusnya. Berarti bumi ini sangat kecil sekali. Nah, maka dengan membaca ayat ini, tadabbur kita sampai kepada suatu pemahaman, memang kita ini tidak boleh sombong. Apa yang disombongkan? Apa yang disombongkan? Kemudian mungkin ada semacam pertanyaan dari para jamaah, bumi juga katanya 7 lapis. Iya, bumi 7 lapis. Sama seperti langit. Iya, sama seperti langit, ada 7 tingkat atau 7 lapis. Tetapi apakah 7 tingkatnya bumi, 7 lapisnya bumi sama seperti 7 tingkatnya langit yang masing-masing tingkat ke tingkat berikutnya jaraknya 500 tahun? Apakah seperti itu? Ataukah yang dimaksud 7 bumi adalah bumi itu terdiri dari lapisan-lapisan, tidak sebagaimana satu lapis ke lapis yang lainnya berjarak? Apakah seperti itu? Allahu a'lam. Ini ada pembahasan di antara para ulama. Insya Allah pada ayat yang ketika kita sampai pada ayatnya ketika sampai pada ayat yang menjelaskannya akan kita bahas. Tetapi sementara ini kita sampaikan bahwa salah satu tafsir tentang 7 bumi bukan sebagaimana 7 langit yang setiap tingkat ke tingkat berikutnya ada jarak sedemikian jauhnya. Tetapi 7 tingkat bumi atau 7 lapis bumi adalah lapisan-lapisan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mengambil satu jengkal tanah tanpa hak, satu jengkal tanah, misalnya petani, waliyadzubillah, sekedar contoh saja, petani sengaja dia melebarkan sawahnya satu jengkal saja, melebar ke sawah milik tetangganya, atau jalan pematang, yang di tengah sawah membedakan sawah yang satu dari sawah yang lainnya, dia cangkul satu jengkal sehingga sawahnya menjadi lebar satu jengkal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ditimpakan kepada dia 7 lapis ke bawahnya. Memang satu jengkal mungkin dipandang remeh, tetapi Nabi bersabda akan ditimpakan pada dia sampai 7 lapis di bawahnya. Sehingga dari hadis ini dipahami bahwasanya 7 tingkat bumi tidak sebagaimana 7 tingkat langit. Dan langit pada setiap tingkatnya ada kehidupan. Siapa yang tinggal di setiap langit? Para malaikat. Maka tidak demikian dengan bumi. Bumi yang ada kehidupan, yaitu manusia, adalah bumi yang kita berada di atasnya. Adapun bumi ke bawahnya bukan ada kehidupan manusia. Ini satu pandangan. Ada pandangan yang lain tidak demikian. Ada pandangan yang lain tidak demikian, bahwasanya sama persis juga seperti langit, ada kehidupan manusia di masing-masing tingkat. Intinya itu adalah perbedaan-perbedaan pendapat yang sebaiknya kita tawakuf karena tidak ada dalil yang jelas yang menjelaskannya. Kalau langit ada dalil yang jelas menjelaskannya. Kalau 7 tingkat bumi tidak ada dalil yang sharih yang menjelaskannya, maka kita diam. Cuma kita sampaikan itu saja di antara pembahasan yang ada secara singkat. Kemudian ayat ini ditutup dengan wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia terhadap segala sesuatu itu alim, mengetahui. Dia
terhadap segala sesuatu itu alim, mengetahui. Ya bagaimana tidak mengetahui? Ilmunya Allah berbeda dengan ilmu kita. Kalau ilmu kita meliputi perkara-perkara yang sudah terjadi, adapun yang belum terjadi kita tidak tahu. Kita baru tahu kalau sudah terjadi. Oh seperti itu. Kalau belum terjadi kita tidak tahu. Misalnya apa yang akan terjadi pada kita bangun tidur besok nanti, sampai per detiknya kita ngapain aja sampai tidur lagi, ya kita nggak tahu. Paling kita memperkirakan mungkin nanti saya akan begini sesuai dengan planningnya, tapi apakah pasti begitu? Kita nggak tahu, tapi Allah pasti tahu. Karena ilmu Allah meliputi perkara-perkara yang belum terjadi. Adapun kita manusia meliputi perkara-perkara yang sudah terjadi. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Allah di akhir ayat ini wa huwa bikulli syai'in alim, terhadap segala sesuatu Allah mengetahuinya. Bagaimana tidak? Bumi Allah yang menciptakannya. Allah persis detailnya bumi dan apa yang ada di dalamnya yang Dia sediakan untuk manusia. Maka Allah tahu persis. Dan Allah nyatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hatinya manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Para jamaah rahimakumullah, ini urat leher. Dengan kita dekat apa enggak? Ya gak usah ditanya. Wong bagian dari kita, menyatu dengan kita. Kau ditanyakan dekat apa enggak? Ketahuilah Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Artinya apa? Apapun yang terjadi pada kita, Allah tahu persis, tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terlewatkan. Termasuk yang kita sembunyikan, yang bisikan hati kita, nggak ada yang tahu kita saja. Orang sekitar kita nggak tahu, orang sekitar kita nggak tahu. Yang tahu hanya kita saja. Kita terbersit apa dalam hati kita. Allah lebih tahu. Wong urat leher saja yang sangat dekat dengan kita, Allah nyatakan Dia lebih dekat kepada orang daripada urat lehernya. Artinya tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan. Jadi ilmu Allah meliputi segala-galanya. Dari sini kita merenung, pantas enggak kita bermaksiat. Terlebih kita melihat ayat yang sebelumnya, Allah nyatakan tentang rahmatnya yang sangat luas kepada kita semuanya. Dia menciptakan bumi dan apa yang ada di dalamnya untuk kita semuanya. Kok malah kita tidak bersyukur? Kita berbuat maksiat. Waliyadzubillah. Semuanya Allah ketahui, tidak yang terlewatkan. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat yang berikutnya, yaitu ayat 30. Ayat yang berikutnya itu ayat 30. Kita bacakan ayatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala rabbuka, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman lil malaikati, kepada para malaikat. Apa firman Dia? Inni ja'ilun fil ardi khalifah.
aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Qalu, para malaikat kemudian bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan pada bumi tersebut siapa yang nantinya dia akan merusak, membuat kerusakan? Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi yang nantinya dia berbuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah, sementara kami para malaikat senantiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Apa kemudian Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa yang dimaksud dengan khalifah? Siapa yang dimaksud dengan khalifah? Di dalam ayat ini Allah berfirman, ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Siapa yang dimaksud dengan khalifah? Yang dimaksud dengan khalifah adalah Adam alaihi salam. Dia bapaknya seluruh manusia. Adam alaihi salam, dia bapaknya seluruh manusia. Kita semua keturunan Adam. Adam bapaknya kita semua. Itu yang dimaksud dengan khalifah. Kenapa dinamai khalifah? Kenapa dinamai khalifah? Kan manusia. Ternyata kenyataannya Allah menciptakan Adam. Kenyataannya Allah menciptakan Adam di muka bumi. Itu Allah sebut dengan khalifah. Kenapa Adam seorang manusia ini disebut dengan khalifah? Khalifah itu khulafa yakhlufu, saling menggantikan. Makanya kan para jamaah mendengar istilah khalifah yang pertama, khalifah yang kedua, khalifah yang ketiga, khalifah yang keempat. Khalifah atau khalifah dari khulafaur rasyidin. Yang pertama Abu Bakar, khalifah yang berikutnya Umar, khalifah yang berikutnya Utsman, khalifah yang berikutnya Ali. Jadi khalifah artinya khalafa yakhlufu, saling menggantikan, bergantian. Setelah ini, setelah ini, setelah ini. Nah, demikian juga manusia yang Allah tempatkan di muka bumi, dimulai dari Nabi Adam sebagai bapaknya. Kemudian dari Nabi Adam Allah ciptakan pasangannya Hawa. Kemudian ada generasi ketika itu. Kemudian generasi ini dilanjutkan oleh generasi yang berikutnya. Generasi yang pertama sudah habis, nggak ada. Generasi yang berikutnya yang melanjutkan sebagai penggantinya. Kemudian dilanjutkan generasi yang berikutnya, dilanjutkan generasi yang berikutnya sampai kita sekarang ini. Nah, kita sekarang ini juga nanti akan digantikan oleh generasi yang berikutnya. Jadi saling menggantikan. Ini disebut khalifah. Kenapa Adam disebut dengan khalifah? Karena manusia itu di muka bumi keberadaannya saling menggantikan. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah menyatakan demikian, akan menjadikan di muka bumi khalifah, para malaikat bertanya, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi
yang nantinya mereka itu membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Jadi pertanyaan malaikat ini adalah pertanyaan di mana mereka senantiasa tunduk patuh taat kepada Allah Azza wa Jalla. Lah gimana nanti kalau misalnya ada makhluk yang dia ciptakan tidak sebagaimana dirinya, tidak sebagaimana diri-diri malaikat yang senantiasa taat patuh tunduk. La ya'sudallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tetapi mereka terhadap apapun yang Allah perintahkan mereka kerjakan semuanya. Kemudian Allah menyatakan akan menjadikan makhluk di muka bumi yang Allah sebut dengan khalifah, yang tidak lain adalah manusia. Gimana nantinya mereka menumpahkan darah? Gimana nantinya mereka akan membuat kerusakan? Gimana ya Allah? Sementara kami ini senantiasa bertasbih mensucikan Engkau, senantiasa bertasbih memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Terus gimana kalau kemudian nanti ada yang bermaksiat kepada Engkau? Jadi malaikat sedemikian tunduknya, patuhnya kepada Allah, bertanya, jangan-jangan nanti ada makhluk yang Allah ciptakan tidak sebagaimana dirinya, terus melakukan ketaatan, terus melakukan kepatuhan. Maka Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Allah di dalam keputusannya, di dalam perbuatannya, semuanya itu sempurna, terbebas dari kesalahan, terbebas dari kekurangan. Karena Allah bersifat dengan segala kesempurnaan, maka termasuk juga perbuatannya jauh dari aib, jauh dari makna kurang, sempurna. Ketika Allah menetapkan akan menciptakan manusia, maka keputusan ini dan perbuatan Allah menciptakan manusia di muka bumi itu untuk suatu hikmah yang besar. Gak ada yang salah dengan ketetapan Allah. Makanya Allah menjawab kepada para malaikat, aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Nanti pada ayat yang berikutnya akan kita bacakan nama-nama benda yang Nabi Adam tahu, kemudian malaikat tidak pada tahu. Itu sekedar contoh. Itu sekedar contoh bahwasanya segalanya itu tergantung kepada Allah. Nabi Adam diajari, maka Nabi Adam tahu ini, tahu ini, tahu ini. Adapun malaikat tidak pernah diajari, maka tidak tahu. Maka malaikat hanya tahu yang mereka ketahui. Sehingga di sini jawaban Allah adalah ketika mereka mempertanyakan atau bertanya, gimana nanti ada makhluk yang dia membuat kerusakan, menumpahkan perdarahan, tidak sebagaimana kami para malaikat yang senantiasa bertasbih, memujimu dan mensucikanmu. Maka inilah jawaban Allah, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Semuanya ada hikmah yang sangat besar dari ketetapannya, dari perbuatannya, dari keputusannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah kajian Komering. Nah, tadi kita katakan ketika membahas ayat yang ke-29 bahwasanya tujuan manusia Allah ciptakan. Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk mengelola bumi dan apa yang ada di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran, kemaslahatan kehidupan mereka.
Tadi kita katakan akan lebih jelas ketika membaca ayat 30. Maka kita sampaikan sekarang. Allah menyatakan manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah. Khalifah secara bergantian. Secara bergantian untuk apa? Nah kan begitu. Saya ulangi lagi. Allah menyatakan akan menjadikan khalifah di muka bumi. Dan ternyata adalah Adam. Kita semua anak Adam. Berarti kita dinyatakan oleh Allah sebagai khalifah. Kita dinyatakan oleh Allah sebagai khalifah. Secara bergantian khalifah. Secara bergantian. Secara bergantian untuk apa? Jawabannya bagaimana? Secara bergantian untuk apa? Secara bergantian untuk mengelola bumi dan apa yang ada di dalamnya, yang tadi sudah disebutkan pada ayat sebelumnya. Jadi jelaslah ini tujuan manusia diciptakan. Ini tujuan manusia diciptakan untuk secara bergantian dari generasi ke generasi ke generasi mengelola bumi dan apa yang ada di dalamnya sebaik-baiknya sehingga mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Makanya manusia yang baik itu manusia yang bagaimana? Manusia yang baik itu manusia yang bagaimana? Manusia yang berbuat. Manusia yang dinamis, tidak diam, tapi berbuat dan berbuat. Soalnya sebagai khalifah secara bergantian mengurus bumi, maka yang berbuat dan berbuat. Sehingga kalau kita kaitkan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nama yang paling jujur itu apa? Kalau nama yang paling baik itu kan Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling baik Abdullah dan Abdurrahman, karena maknanya penghambaan. Abdullah hambanya Allah, Abdurrahman hambanya Ar-Rahman, itu hambanya Allah Ar-Rahman. Adapun nama yang paling jujur apa? Nama yang paling jujur adalah Hammam dan Harith. Nama yang paling jujur adalah Hammam dan Harith. Dikatakan paling jujur kenapa? Karena sesuai dengan realita. Keberadaannya di muka bumi, Hammam memiliki keinginan, planning, program, itu Hammam. Harith berbuat aplikasinya. Apa yang diplanningkan, apa yang diinginkan, apa yang merupakan program-programnya, yang merupakan makna Hammam, aplikasinya adalah Harith. Harith membajak sawah, Harith berbuat, Harith bekerja, Harith tidak diam, tidak statis, dinamis. Jadi kalau kita kaitkan ayat ini, kemudian kita kaitkan ayat ini dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nama yang paling jujur adalah Hammam dan Harith, maka dapatlah diambil poin besar, manusia yang baik di muka bumi adalah yang berbuat, yang tidak diam, tidak statis, berbuat dan berbuat. Apapun yang bisa diperbuat untuk kemaslahatan kehidupan manusia secara umum. Jangan sampai ada manusia yang tidak mendapatkan kemaslahatan dari pengelolaan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jangan sampai. Karena Allah mengatakan lakum untuk kalian semuanya. Seandainya terjadi hanya dimanfaatkan oleh sebagian, sementara yang lainnya kelaparan, kekurangan dan yang lainnya, berarti ada something wrong. Ada something wrong.
Wong ini kewajiban manusia kok untuk berbuat apa saja terkait dengan bumi dan apa yang ada di dalamnya untuk kemaslahatan semuanya. Kemaslahatan semuanya. Nah, kemudian mungkin ada semacam pertanyaan. Katanya tujuan manusia diciptakan untuk beribadah. Katanya tujuan manusia diciptakan untuk beribadah. Kok ini sebagai khalifah yang secara bergantian mengelola bumi dan apa yang ada di dalamnya? Iya betul, tidak salah. Tujuan manusia adalah untuk beribadah sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Itu ada dalam surat Ad-Dzariyat. Terus kaitannya sedang kita bahas, kok katanya ini tujuan diciptakannya manusia sebagai khalifah yang secara bergantian mengelola bumi dan apa yang ada di dalamnya. Betul, ini tujuan yang kedua. Ini tujuan yang kedua. Jadi ada dua tujuan manusia diciptakan. Untuk apa? Yang pertama beribadah, yang kedua untuk apa? Yang kedua sebagai khalifah yang secara bergantian mengelola bumi dan apa yang ada di dalamnya untuk mendatangkan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Karena tujuan yang pertama adalah ibadah, maka di dalam mengelola bumi dan apa yang ada di dalamnya jangan sampai lepas dari nilai-nilai penghambaan. Nah itu klop. Jangan sampai lepas dari nilai-nilai penghambaan kepada Allah. Mana rambu-rambu Allah? Diperhatikan. Jangan sampai diabaikan. Kalau kita mengabaikan berarti kita tidak sesuai dengan tujuan yang pertama, yaitu beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Kemudian di dalam mengelola bumi dan apa yang ada di dalamnya, jangan kemudian larut di dalamnya sehingga tidak mengetahui waktu-waktu, saat-saat di mana harus berhenti untuk melakukan suatu ritual khusus. Jadi ada batasan-batasannya, maka itu harus diperhatikan. Jangan diabaikan. Kalau diabaikan nanti tidak memenuhi tujuan yang pertama, yaitu beribadah, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam mengelola bumi dan apa yang ada di dalamnya, saya senang ini. Terus saya tutup mata. Yang penting kan saya senang dan itu diperbolehkan. Tapi kan ingat tujuan yang pertama. Ada batasan-batasannya. Selama dalam penghambaan kepada Allah tidak melampaui batas itu maka silahkan. Tapi kalau sudah sampai melampaui batas tidak diperbolehkan. Jadi tujuan pertama dan tujuan yang kedua harus berjalan bareng. Harus berjalan bareng. Maka dari sini kita mengambil poin besar. Boleh enggak saya mau tujuan yang kedua saja? Maksudnya yang penting ngurus dunia biar bisa manfaat dan masalah sebesar-besarnya untuk kehidupan manusia. Terus masalah ibadah saya nggak mau, nggak bisa. Atau sebaliknya, saya mau ibadah saja. Saya melakukan bentuk-bentuk takorum, ritual-ritual yang telah diajarkan. Saya nggak mau menoleh dunia, kenikmatannya dan keglamorannya dan apa-apa yang bisa dimanfaatkan. Saya nggak mau. Saya mau fokus ibadah saja. Boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena dua tujuan ini. Dua tujuan inilah manusia diciptakan. Tentang dilarangnya untuk ibadah saja. Tentang dilarangnya untuk ibadah saja, di antara dalil yang ada adalah ada 3 orang. Mereka masing-masing memiliki azam. Orang yang pertama mengatakan, saya akan qiyamul lail terus, gak akan tidur. Orang yang kedua mengatakan, saya akan puasa terus seumur hidup, gak akan pernah buka. Orang yang ketiga mengatakan, biar saya bisa fokus ibadah, saya gak akan menikah.
ibadah terus, takarub terus kepada Allah dengan ritual-ritual yang telah ditetapkan. Gak mau nikah, nanti malah terganggu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal ini, Nabi katakan kepada mereka, kaliankah yang mengatakan begini, begini dan begini? Ketahuilah, akulah manusia yang paling takwa kepada Allah. Tetapi aku ini qiyamul lail yo tidur, puasa yo buka, aku juga menikah. Jadi jangan sia-siakan kenikmatan duniawi yang telah Allah nyatakan. Biar bisa ibadah tok nggak boleh. Atau kemudian orang maunya dunia saja, ya salah. Orang maunya dunia saja, ya salah, tidak benar. Allah nyatakan di dalam surat Hud. Kita lihat dalam surat Hud, orang yang berada di muka bumi untuk dunia saja, ayat 15. Surat Hud ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, dunia dan keglamorannya, maka kami penuhi untuk mereka perbuatan-perbuatannya itu, dan mereka tidak dikurang-kurangi. Orang menginginkan dunia dan keglamorannya, Allah persilahkan. Allah persilahkan, sesuai dengan upayanya akan Allah berikan, nggak akan Allah kurang-kurangin. Tapi kelanjutan ayat ini 16-nya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali pasti neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka berguguranlah apa yang mereka perbuat selama di dunia, dan gak ada artinya apa yang mereka perbuat. Jadi selama di dunia dia hidup, dia berbuat apa, sia-sia, gak ada artinya. Karena di akhirat kehidupan yang sesungguhnya dia tidak mendapatkannya. Kan sayang sekali. Gara-garanya apa? Gara-garanya mengejar satu tujuan saja, yaitu dunia saja, tidak melihat tujuan yang pertama. Sehingga semestinya dunia silakan berbuat sebebas-bebasnya dengan batasan-batasan tujuan yang pertama. Jadi berbuat sebebas-bebasnya dengan tetap dalam koridor melakukan penghambaan kepada Allah. Jadi tidak terlepas dari nilai-nilai penghambaan. Demikian aplikasinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari ayat ini, ayat 30. Dari ayat 30 kita mendapatkan informasi bahwasanya malaikat itu tidak berbuat maksiat sedikit pun. Malaikat tidak berbuat maksiat sedikit pun. Di sini kita ketahui malaikat bertanya, gimana kalau nanti Allah ciptakan yang disebutnya dengan khalifah, yang ternyata adalah Adam manusia, terus mereka melakukan kerusakan, pengerusakan, pembunuhan, gimana? Sementara kita malaikat senantiasa bertasbih memujimu ya Allah, mensucikanmu. Nah, ini menunjukkan malaikat itu makhluk Allah yang tidak berbuat maksiat, tetapi hanya ketaatan yang diperbuat. Adapun manusia tidak seperti malaikat. Manusia ada dua potensi. Selain potensi ketaatan, juga ada potensi maksiat. Kalau malaikat hanya satu potensi saja. Dari sini kita mengambil poin penting. Apa poin pentingnya?
Jangan sampai kita mencari manusia yang tidak ada kurangnya. Jangan sampai kita mencari manusia yang gak ada cacatnya, gak mungkin dijumpai. Karena manusia diciptakan dengan dua potensi itu, ketaatan dan kemaksiatan. Beda dengan malaikat yang cuma satu potensi ketaatan. Sehingga ada peribahasa yang mengatakan, peribahasa Arab yang dalam terjemahannya begini: kalau Anda mencari teman tanpa cacat, maka seumur hidup kamu tidak akan pernah mendapatkan teman. Kalau kamu mencari kawan yang tanpa cacat, maka seumur hidup kamu tidak akan pernah mendapatkan kawan. Artinya apa? Nggak ada orang sempurna. Karena manusia sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, yuk membuat kerusakan, yuk melakukan penumpahan darah. Artinya tidak lepas dari kekurangan, dari kemaksiatan. Nah, sekarang kan berpulang kepada kita masing-masing. Mana yang kita kuatkan? Potensi ketaatan atau potensi kemaksiatan? Maka sudah tentu jawabannya kita perkuat potensi ketaatan, karena kita diciptakan dengan menengok dua tujuan tadi adalah ada tujuan ibadah. Tujuan yang pertama, maka itu kita perkuat potensi ketaatan sehingga kita semua masuk surga insya Allah. Nah, kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sedikit lebarkan tadi. Oh, jelas sekali ini ayat. Malaikat dengan satu potensi ketaatan, sementara manusia dengan dua potensi ketaatan dan kemaksiatan. Berarti, gimana? Berarti asal orang dikenal baik, saya merapat. Asal orang dikenal baik, merapat. Tapi ada kekurangannya. Berarti kekurangannya sesuatu yang nempel. Adapun aslinya adalah baik. Mohon maaf. Adapun aslinya adalah baik, atau yang dominan adalah baik, sementara yang buruk sifatnya yang menempel. Gak apa-apa kita merapat. Si fulan dikenal baik, kita merapat, kita berkawan. Kalau sebaliknya, si fulan dikenal buruk tapi ada baiknya, berarti itu yang dominan adalah keburukan, kebaikan sesuatu yang menempel. Jangan kita merapat, jangan kita berkawan. Si fulana dikenal jelek, elek, suka ini, tapi ada kebaikannya. Oh, jangan kita merapat. Berarti kebaikan sesuatu yang nempel saja, tapi yang dominan ada pada dia adalah keburukan. Ini cukup seperti ini saja di dalam kita mencari kawan, di dalam kita mencari teman. Nggak perlu yang bersih, nggak ada cacat, karena tidak mungkin ada. Ini saja Masyiral muslimin rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi kita bahas dua ayat 29 dan 30. Terima kasih atas kebersamaannya, dan mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.